Kami di tempat ini Tuhan, untuk hari-hari kami selamat Natal saudara. Puji Tuhan kalau hari ini kita merayakan perayaan Natal begitu berhubung ya. Tapi ingat untuk minggu depan kita masih ada bersama Gembala Pembina. Kita akan merayakan Natal kembali jam 5 sore ya saudara-saudara ya. Jam 5 sore kita perhatikan ya. Jadi untuk minggu depan kita ibadah jam 5 sore, kita bersama Gembala Pembina kita akan merayakan Natal. Akan pesan-pesan khusus dari Gembala Pembina untuk kita semua. Amin saudara. Ya, kita tahu saudara, untuk tema Natal tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saya ulangi, tema Natal kali ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tapi sebelum kita memasuki tema ini, saudara, saya akan mengajak saudara kita merenung. Ya, bagaimana Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. Yuk, mari kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Kan? Yuk kita baca bersama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang jelas. Sebab Allah mengutus anaknya di dalam dunia bukan untuk mengakhiri dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Amin saudara. Coba kita akan merenungkan ayat ini saudara. Ya. Sebelum kita memasuki tema Natal yang ada ya. Coba tayangkan yang ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara dan saya. Saudara merasakan kasih Allah? Amin saudara ya. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa. Itu kasih Tuhan saudara. Supaya kita tidak binasa. Kita tahu manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah mati. Tuhan tahu kalau saudara dan saya dari mulai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak mampu dia akan kembali kepada Tuhan. Banyak peristiwa melalui Kain membunuh Habil, peristiwa Sodom dan Gomora, dan terakhir peristiwa Bagerak Nuh. Dan sejak itu Tuhan bilang, aku bukan akan menghukum lagi. Tapi ingat, apakah sejak itu ya mestinya pada waktu manusia itu dibinasakan dan hanya keluarga Nuh yang dikatakan orang yang soleh, orang yang benar di hadapan Tuhan, apakah sejak itu semua orang menjadi manusia yang baik? Tidak juga. Artinya apa? Manusia ini tidak mampu untuk menjaga dirinya di dalam hidup dalam kebesaran Tuhan. Sehingga ayat ini dikatakan karena begitu besar Allah akan dunia saudara dan saya, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi apa? Juru selamat kita dan saya. Apakah saudara terima? Ya, itu karena kasih Allah saudara.
supaya setiap orang, saudara dan saya, tidak di ada juga sudah perhatikan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Coba perhatikan saudara. Makanya oleh coba perhatikan saudara. Kita sering berkata, menyanyikan Allah Tuhan itu Raja dari segala. Kita perhatikan pada waktu Tuhan Yesus lahir di dunia, Dia menjadi orang yang paling rendah di mata manusia. Karena apa? Dia dilahirkan di kandang itu karena kasih Tuhan pada saudara dan saya, saudara. Saya mau tanya saudara, kalau kita bilang itu Allah kita, saya mau tanya, kalau itu ada raja dari segala raja dalam hidup kita, ada nggak? Di antara kita yang lahir dari Adam Hawa, ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Tuhan kita itulah kita tunggal. Dia mau merendahkan seperti itu. Karena apa? Itu berbentuk kasihnya Allah kepada saudara dan ayat ini dikatakan Dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan saudara dan saya, kita semua. Tapi apa yang terjadi saudara? Manusia pada waktu itu, kita pada waktu itu tidak menerima kedatangan Tuhan. Tuhan difitnah, bahkan kebalik Tuhan. Manusialah menghakimi Tuhan. Difitnah, Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah. Aku pada waktu itu diratakan bersalah dan dihakimi dan disiksa, bahkan dia mati di kayu. Coba saudara bayangkan, Tuhan sesungguhnya datang bukan untuk menghakimi, tapi ternyata Dia yang dihakimi sama kita. Saudara, kita bayangkan, kita renungkan. Kalau bukan karena kasih Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak akan mau lakukan itu semua. Oleh karena itu pesan Natal saat ini adalah jaga, lakukan keselamatan. Kalau saudara sudah dibaptis menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu adalah hal yang sangat berharga bagi saudara dan saya. Saudara, kenapa loh saudara? Saudara termasuk orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mau mengerti menerima keselamatan. Nanti Tuhan datang kali kedua dalam hidup saudara dan saya, Tuhan masih jumpai kita masih dalam keselamatan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita juga yang belum mengenal dan terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Itu karena kasih Tuhan kepada saudara dan kita semua. Amin. Ya, ingat ya. Ya, kita renungkan sekalian. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi Dia justru adalah untuk menyelamatkan kita. Tapi sesungguhnya Dia dihakimi, betul? Ya, sangat luar biasa, saudara. Coba kita renungkan, andai kata kita lahir pada zaman itu, mungkin kita juga termasuk dari mereka yang menghakimi, betul nggak? Betul. Ya, dari puji Tuhan, kita menjadi orang yang dipilih. Karena apa? Kita dilahirkan di era masa ini, betul? Saudara yakin nggak? Kalau misalnya kita lahir pada zaman itu, saudara ikut menghakimi nggak? Saya yakin pasti kita ikut menghakimi. Oleh karena itu, mari saudara, kita itu diberi sesuatu sama Tuhan yang luar biasa. Kita dilahirkan bukan pada zaman itu yang paling bagian dalam menghakimi Tuhan, tapi diberikan kasih karunia luar biasa. Kita dilahirkan pada zaman ini yang kita benar-benar dia mengerti dan kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Amin saudara. Mari, apa yang telah kita terima
keselamatan itu jangan lepas dari kata saudara saya. Amin saudara. Amin saudara ya. Ya, mulai hari ini kita mesti dewasa. Bukan hanya kita merayakan Natal, melihat pohon Natal. Bukan hanya kita merayakan Natal ada satu drama perayaan Tuhan Yesus di kandang domba, ada domba, bukan cuma itu. Tapi kita tarik. Melalui renungan pagi hari ini kita masih harus sungguh-sungguh begitu besar kasih Allah kepada kita semua. Amin saudara ya. Oleh karena itu kita masih harus ke depan. Kita harus lebih sungguh-sungguh bersama Tuhan. Kita tidak bisa sembarangan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ya, jadikan momen Natal ini saudara untuk kita untuk masuk di tahun 2024 untuk kita lebih lagi kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Amin ya. Yuk kita akan masuk ya. Kita akan baca di Lukas 2 ayat Lukas 2 kita lihat. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Ya, saya akan baca yang di genap, saudara di ganjil ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 29, saudara. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Israel. Orang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 12. Ayat 12. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengan dia akan lahir dalam satu palungan. Pada waktu itu, pada waktu malaikat menyampaikan seperti itu dikatakan ada suara dari surga dari malaikat-malaikat yang bersorak, kemuliaan bagi Allah ya di tempat yang maha tinggi dan dari sejahtera bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Atau waktu itu seperti yang lalu saya katakan, pada waktu kita itu diperkatakan malaikat sembah memuliakan nama malaikat pada waktu itu memuliakan nama kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha. Sekarang pertanyaannya, kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru. Apakah coba perhatikan diri kita masing-masing? Apakah sesungguhnya dalam hidup saudara dan saya kita telah melakukan yang dikatakan sembahyang memuliakan nama Tuhan? Coba cek. Apakah hidup kita sudah memuliakan nama Tuhan? Pada saat diberitakan kita sukacita ini, malaikat memuliakan nama Tuhan. Dan kita sudah melihat kelahiran dan karya penebusan. Kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Apakah dalam hidup kita selama ini kita memuliakan nama Tuhan? Itu yang paling penting bagi kita saudara. Kalau kita belum, saya belum sebelumnya, ini saatnya saudara. Mulai hari ini, ayo kejar itu dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, semua kita memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ya. Dan dikatakan, ya, ini adalah kabar sukacita pada waktu kepada gembala pada waktu itu. Ya. Dan ada lagi kita akan baca satu lagi di Matius 2 ayat 11. Ya, Matius 2 ayat 11. Ya, saya mau bacakan ya. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang Majus itu sujud menyembah dia, sembah.
Mereka membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan padanya, yaitu emas, kemenyan, dan apa itu saudara? Para majus ini, jadi katakan orang yang bertingkat, orang pandai yang punya suatu kedudukan. Mereka pun datang sujud menyembah Tuhan dengan dikatakan sembah. Dan bukan hanya sujud menyembah saudara, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan emas, kemenyan, dan kalau tadi saya bertanya, apakah dalam hidup kita? Apakah kita sudah memuliakan nama Tuhan? Kali ini saya bertanya, apakah dalam hidup kita telah membuka tempat harta benda kita untuk Tuhan? Mas berbicara, apakah kita memberikan persembahan yang terbaik yang paling berharga dalam hidup kita? Kemenyan, apakah selama ini kita benar-benar dari hati kita menaikkan doa pujian memuliakan nama Tuhan? Dan Nur dikatakan, apakah selama ini hidup saudara dan saya kita mematikan kedagingan kita? Artinya apa? Sesuatu yang bagi kita tidak enak saudara, untuk kita pahit ya, yang tidak enak bagi hidup kita, tapi itu menyenangkan hati Tuhan. Tiga hal saudara: emas, kemenyan, dan jadi pesan kali ini adalah pertama, apakah kita telah memuliakan nama Tuhan? Yang kedua, apakah kita telah memberikan terbaik berupa emas, kemenyan, dan kalau kita bilang rasanya saya belum sepenuhnya. Saya berharap mulai hari ini pada waktu kita selesai merayakan Natal ini, kita akan lebih sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kita akan lebih sungguh-sungguh untuk memberikan terbaik di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ya. Saya nggak banyak saya akan menyampaikan saudara ini karena minggu depan kita akan dengar langsung dari kendala pembina kita, ya. Dan kita suasana kita akan merayakan. Tapi ini pesan Natal dari kita yang kita harus kita memahami. Dan saya ambil untuk maksud itu.